Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk menyampaikan suatu learning journal tentang kesiapsiagaan bela negara. Materi ini tentu saja untuk memenuhi tugas Latsar CPNS tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum kita memulai materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Permatasari Desa Karini atau biasa disapa Aksa. Saya adalah bidan di RSUD Dr. Haji Yusuf SK Tarakan, Kalimantan Utara. Materi ini sebelumnya juga disampaikan oleh Bu Mardiana Arsyad untuk materi Latsar CPNS tahun 2022. Kita memasuki materi. Banyak yang belum tahu apa itu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara sendiri adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Hal tersebut berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi dengan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam kesiapsiagaan bela negara sendiri, juga terdapat kemampuan awal bela negara. Ada beberapa hal yang ada di dalam kemampuan awal bela negara, yaitu kesiapsiagaan jasmani, dengan dapat dijaga dengan rutin melakukan olahraga, tidak stres, istirahat cukup, dan mengonsumsi makanan yang tinggi serat, kaya akan vitamin dan tinggi protein. Lalu selanjutnya ada kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental sendiri dapat dilakukan dengan memperkuat kesehatan jasmani, tidak memperumit pikiran dengan hal sepele, tidur yang cukup, sharing ke teman atau keluarga, atau bisa rutin datang mengunjungi psikolog. Lalu mengolah stres dengan baik, serta dapat mengontrol emosi dengan baik juga. Lalu untuk memiliki etika atau etiket dan moral. Etika atau etiket dan moral yaitu cara bertutur kata, bersikap, berperilaku terhadap orang lain. Etika atau etiket dan moral yang dapat diterapkan dengan selalu memperlakukan orang lain seperti bagaimana kita ingin diperlakukan juga, sehingga kita mempunyai kontrol diri saat akan melakukan hal-hal yang kurang pantas. Lalu ada menjunjung tinggi kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri adalah unsur-unsur kepribadian bangsa yang ada di dalam gagasan, nilai, norma, adat, dan lain sebagainya. Sehingga kita wajib atau harus mempertahankan, jangan sampai hilang tergerus oleh waktu atau perkembangan zaman. Lalu ada rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Di dalamnya juga ada nilai-nilai bela negara. Apa saja sih nilai-nilai bela negara? Yang pertama adalah cinta tanah air. Kita bisa mencintai tanah air dengan cara kita bisa bangga membeli atau memakai produk-produk Indonesia. Lalu ada sadar berbangsa dan bernegara. Kita bisa dengan mulai menjaga tutur kata kita, lalu kita tidak mudah terpancing emosi, seperti nilai luhur yang ada di kepribadian bangsa Indonesia. Lalu ada setiap yang dapat Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini kita bisa dengan cara berpendidikan tinggi, lalu nanti bisa balik lagi ke Indonesia untuk membangun negara lebih baik. Di sini juga ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di masa pandemi, kita banyak melihat tenaga kesehatan berjuang berjibaku di garda terdepan untuk menangani virus COVID ini. Itu juga termasuk salah satu rela berkorban.
karena banyak sekali korban yang berjatuhan saat masa pandemi. Lalu selanjutnya ada kemampuan awal bela negara. Dalam kemampuan awal bela negara sendiri, bisa dengan kita lakukan seperti tadi, memperkuat kesehatan jasmani dan mental kita. Salah satu dengan cara melakukan olahraga yoga. Dari semua itu, bisa kita tarik kesimpulan, bekal dasar yang paling utama dalam kesiapsiagaan bela negara terdapat pada diri masing-masing individu, khususnya kita sebagai ASN. Semakin individu itu sehat secara jasmani, mental, dan spiritual, tentu saja akan diikuti dengan kemampuan yang baik juga dalam menjalani tugas atau pekerjaan mereka di tempat masing-masing mereka bekerja. Dan tentu saja kita dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa agar terhindar dari ancaman, gangguan, dan hambatan, serta siap menerima tantangan yang ada, dimanapun kita berada, dan kapanpun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih.